Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizamuddin Rahmatullah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C angkatan 2021 ingin menerangkan atau membuat sebuah penjelasan tentang materi yang telah ditugaskan untuk materi pembelajaran kuliah teosofi. Maka untuk itu saya mulai dari yang pertama, yaitu akhlak. Nah, pertama-tama kita bahas dulu akhlak. Apa sih itu akhlak? Dan dari mana sih kata akhlak tersebut berasal? Oke. Akhlak dari segi bahasa, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa Arab jamak dari kata khuluq atau khulukun yang mengandung arti tabiat. Apa itu tabiat? Tabiat adalah yaitu sifat yang telah dibentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki. Dalam maksud tanpa dikehendaki yaitu tanpa kemauan atau tanpa diupayakan, hadir dengan sendirinya. Yang kedua adalah adat. Apa itu adat yang dimaksud dalam kata akhlak tersebut? Sifat yaitu sifat yang ada dalam diri manusia yang diupayakan atau berusaha melalui kebiasaan atau latihan berdasarkan keinginan. Kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan. Nah, disitulah letak akhlak di adat. Yang ketiga adalah watak. Apa yang dimaksud watak di sini dalam kajian akhlak ini? Watak adalah jangkauan meliputi hal-hal yang menjadi tabiat, hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Di watak ini antara tabiat dan adat dijadikan satu, maka terbentuklah sebuah watak. Watak seseorang ini maka terbentuklah juga yang namanya akhlak. Karena secara terminologi akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan berarti kalau kita terangkan secara singkat di sini, akhlak adalah kesopanan ataupun budi pekerti yang melandaskan agama. Namun terdapat pula kata-kata akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik ataupun akhlak yang terpuji, yang dalam bentuk dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan. Semua hal-hal, setiap ucapan yang baik, perbuatan yang baik, perilaku yang baik juga dapat disebut masuk dalam golongan akhlakul karimah. Apalagi itu jika didasari dengan agama Islam. Dalam hal ini, akhlak pun ada pula yang namanya akhlak tercela. Apakah itu akhlak tercela? Yaitu akhlak kebalikannya dari akhlakul karimah tadi. Ketika akhlak karimah berbuat baik, berucapan baik, berperilaku baik, begitupun sebaliknya ketika akhlak tercela.
atau su'ul khotimah. Yaitu gimana? Akhlakul karimah dan berlawanan dari akhlak karimah yaitu akhlak tercela tadi, yaitu ketika setiap kita manusia lakukan hal tercela, dapat singkatnya adalah apa ya, antonim dari kata terpuji. Alakul mahmudah. Dan dalam hal ini akhlak dapat dimengerti dengan kata-kata biasanya itu mahmudah, kalau nggak gitu al-karimah. Seperti yang dikatakan pada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kehendak tidak mengetahui suatu pun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Yaitu bagaimana kita menggunakan telinga kita, bagaimana kita menggunakan mata kita, bagaimana kita menggunakan hati kita, perilaku kita. Karena ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan tubuh yang kokoh dan sempurna, serta melengkapinya dengan panca indera yang seperti disebutkan tadi dalam ayat Al-Quran, penglihatan, penciuman, akal pikiran, dan hati nurani. Manusia harus bersyukur dengan pasca panca indera Allah sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Kita sebagai manusia sudah pantasnya bukan untuk melakukan hal yang baik, agar hal-hal yang telah diberikan oleh Allah SWT ini tidak percuma. Dan dalam hal ini akhlak mulia pun masih terbagi banyak, karena dalam hal ini pembahasannya akan panjang. Mungkin dari saya maaf jika nanggung. Besok kita lanjutkan lagi tentang keterangan akhlak ini. Jika ada salah kata ataupun ucapan saya ada yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wal ida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.